Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam tamu hadirin dan juga rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Yudanto Saputra, NPM 17743030. Saya berasal dari Politeknik Negeri Lampung, jurusan Peternakan, Teknologi Produksi Ternak. Saya dapat tugas untuk melakukan penyuluhan di desa atau kelurahan Gedong Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, untuk penyuluhan mengenai penyakit skabies. Kita harus tahu skabies itu apa. Skabies adalah atau lebih dikenal dengan penyakit budik ataupun budikan, ya, merupakan suatu penyakit kulit yang disebabkan oleh tungau atau kutu. Jenis kutu tersebut yaitu kutu Sarcopta scabiei. Ukurannya sangat kecil, hanya 1/3 mm panjangnya, dan tertanam di bawah permukaan kulit. Lalu proses tungau ini menggali terowongan di bawah kulit, menimbulkan gatal yang luar biasa, terutama pada malam hari. Selanjutnya, kutu Sarcopta scabiei ini menginfeksi lapisan stratum corneum hingga ke stratum germinativum, epidermis kulit. Lalu gejala yang ditimbulkan pada skabies ini, yang pertama adalah gatal, yang kedua adalah adanya penebalan pada kulit, yang ketiga nafsu makan berkurang, yang keempat ternak akan kurus, yang kelima bulunya kusam, berdiri, dan rontok, yang keenam produktivitas menurun, dan yang terakhir adalah ada gumpalan kecil-kecil terutama pada bagian depan, tetapi kadang-kadang di seluruh tubuh. Kita biasanya menemui di ternak kambing banyak terjadi skabies berada di pada moncong pada kambing ataupun menyebar ke seluruh tubuh. Penyebarannya sangat mudah sekali untuk kutu-kutu atau tungau pada skabies. Yang pertama adalah musim hujan. Ya, kita sama-sama pada saat ini kita sudah sering, ya, hampir setiap hari musim hujan. Nah, ini bahaya karena salah satu penyebab penyebaran virus skabies ini adalah di musim hujan. Yang kedua adalah kontak seksual. Jadi ketika kambing bapak pejantannya itu memiliki penyakit skabies dan mengawini betina yang tidak memiliki penyakit skabies, bisa jadi akan tertular pada betinanya, karena memang kontak seksual menyebabkan terjadi penularan pada penyakit skabies. Selanjutnya adalah kontak non seksual, yaitu ketika berdesakan. Jadi jika kambing bapak melakukan koloni pada saat mencari makan dan terjadi pergesekan antara tubuh yang tidak terkena skabies dan ada skabies, itu dapat menyebabkan penularan penyakit skabies. Selanjutnya yaitu ketika di padang gembala ini, yang tadi saya jelaskan, ketika memberi makan di padang gembalaan itu bisa terjadi penularan penyakit skabies. Selanjutnya yaitu bagaimana cara pencegahan penyakit skabies ini. Yang paling utama dan yang paling pertama adalah sanitasi yang baik. Kenapa sanitasi yang baik? Kutu atau tungau itu akan hidup bila tempat atau kandang ternak kotor, lembab, ataupun sebagainya. Nah, dengan adanya sanitasi yang baik, kita rajin bersihkan kandang dan juga sering melakukan desinfeksi, itu akan menyebabkan kutu atau tungau tidak nyaman atau terhindar dari kutu ataupun gejala lain. Selanjutnya yaitu menjaga kebersihan tubuh ternak. Ini yang sering kita lupakan, ya. Ternak butuh tidak mandi, butuh. Mengapa demikian? Nah, ini ketika kita menjaga kebersihan tubuh ternak, pasti kecil kemungkinan untuk terjadinya penyakit skabies. Setelah kita sanitasi kandang, tubuh ternak juga harus kita lakukan pembersihan. Yang ketiga adalah karantina hewan baru. Ketika bapak atau ibu membeli ataupun menggadoh kambing yang baru datang ke peternakan bapak, ibu, sebaiknya ditaruh ke kandang yang lain, seperti itu. Kenapa? Karena karantina itu wajib ketika ada
ternak baru yang mempunyai penyakit, entah itu penyakit skabies ataupun lainnya, dan dicampurkan di suatu kambing yang sudah lama, itu bisa dapat menyebabkan penularan seperti itu. Yang keempat adalah isolasikan ternak yang sudah terkena skabies. Jadi ketika ternak Bapak sudah terkena skabies, isolasikan dan juga lakukan pemulihan. Jangan disatukan karena dapat menyebarkan penyakit ke ternak lainnya. Yang kelima adalah pengawasan ketika pengembalaan. Jadi ketika Bapak melihat ada 1 atau 2 ternak yang mengenai skabies, ketika memberikan makan di padang pengembalaan itu harus dipisahkan seperti itu. Nah, ya, yang pertanyaannya adalah bagaimana cara pengobatannya seperti itu. Yang paling utama pengobatannya adalah menggunakan suntik intramuskular. Kenapa demikian? Karena kutu yang ada di permukaan itu bisa dilawan dengan suntikan intramuskular dengan obat yang memang membunuh kutu. Yang kedua adalah dengan cara menggosok dinding kulit skabies hingga darah keluar. Ya, darahnya sedikit keluar, sudah kita gosok, baru kita berikan obat seperti ada salep untuk pengobatan skabies seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya memberikan informasi. Harapannya ketika nanti ternak Bapak atau Ibu terkena skabies ataupun sudah timbul gejala-gejalanya, harap langsung dilakukan isolasi ataupun langsung dilakukan penanganan. Itu saja yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.